Lingkar Pagi, edisi Rabu 12 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Sebuah mal atau pusat perbelanjaan terbesar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara bernama The Park terbakar pada Selasa pukul 07.15 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. The Park, sebuah mal atau pusat perbelanjaan terbesar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terbakar pada Selasa pagi 11 Februari sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, serta 3 unit water cannon dari Satuan Brimob Polda Sultra dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang dari sejam petugas gabungan berhasil memadamkan kobaran api yang terjadi di lantai 2 mal tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah yang menghanguskan 2 toko dalam Mall The Park. Semua potensi yang ada di damkar kami kerahkan semua. Jadi termasuk dengan supply kan berarti ya. Berapa unit Bang cuma? 7 sampai 8 ya tadi. 8. Bang, untuk dugaan sementara penyebabnya kita belum bisa pastikan. Semua mobil pemadam kebakaran Kota Kendari itu diturunkan untuk mengantisipasi kebakaran yang terjadi di depan ini. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan sekarang teman-teman dalam proses pendinginan untuk kegiatan kejadian kebakaran ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sembari kita mensterilkan situasi. Kami juga bersama dengan Damkar dan Brimob sementara menyusun data. Saat ini petugas masih menyelidiki dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Puluhan petani desa Pondenrejo, Kecamatan Tayu, menggelar aksi protes dengan berkemah di depan kantor ATR BPN Kabupaten Pati, mulai Senin sore hingga Selasa siang waktu setempat. Warga menuntut agar tanah nenek moyang mereka yang kini diduduki oleh PT LPI ditolak dan dibatalkan. Puluhan petani desa Pondenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, menggelar aksi protes di depan kantor ATR BPN Pati pada Senin siang. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan tenda untuk menginap. Tenda dihiasi berbagai tulisan tuntutan terhadap pengembalian tanah oleh PT Laju Perdana Indah atau LPI. Tanah seluas 7,3 hektar dianggap warga merupakan milik nenek moyang, namun dikuasai oleh PT LPI. Sementara PT LPI sebelumnya mempunyai hak guna bangunan atas tanah tersebut, namun berakhir pada tahun 2024, dan saat ini sedang proses pengajuan perpanjangan izin. Tim hukum petani Pondenrejo Abdul Holik menuturkan, kantor ATR BPN sendiri selalu berkelit ketika diminta menghentikan perpanjangan izin. Meskipun kewenangan penetapan hak atas tanah di bawah 25 hingga 30 meter dipegang oleh kantor ATR BPN Pati. Ini udah ditemuin oleh kepala kantor pertanahan BPN Pati waktu kemarin ketika warga hari pertama datang ke sini. Kepala BPN Pati itu mengatakan bahwa tuntutan warga kan adalah untuk supaya BPN Pati bisa memfasilitasi untuk segera mengembalikan tanah garapan petani ke Pondenrejo dan juga menolak permohonan hak pakai yang itu diajukan oleh PT LPI di atas tanah garapan petani Pondenrejo. Tapi kemudian tuntutan warga itu tidak dipenuhi oleh kepala kantor BPN Pati. Karena itu petani Pondenrejo kemudian memilih untuk bertahan di sini sampai kemudian kepala kantor BPN Pati ini bisa merealisasikan tuntutan dari petani Pondenrejo. Sementara itu, salah satu petani Pondenrejo, Uut Muntaharoh, menuturkan dirinya memboyong suami, anak, dan orang tuanya untuk tidur, berkemah untuk memperjuangkan tanah milik nenek moyang. Nyamuknya banyak sekali.
nggak kayak di rumah kan. Meskipun di rumah jelek aja tapi kan nyaman. Tapi kalau di sini kan di luar sini masih gitu, dari sininya nggak ada rasa pedulinya. Udah ditemui, Mbak? Udah sih, Pak. Tapi disuruh nunggu hari Rabu. Itu apa janjinya apa? Iya, disuruh hari Rabu. Hari Rabu ya janjinya. Tapi rela ya Mbak ya, ini kan Iya. dingin-dinginan demi menanti hari Rabu besok. Kalau nggak gitu gimana sih, Mbak? Nanti pulang ekonominya sudah nggak ada kan. Ya harapannya tanyanya kita balik lagi ke kita lagi gitu loh, Mas. Yang kayak dulu pas digarap baik, turun-temurun lagi kan buat ngasih makan anak. Sebelumnya, para petani telah ditemui pihak kantor ATR BPN Pati, namun diminta menanti keputusan pada hari Rabu pada 12 Februari mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, tanah bekas galian kabel salah satu provider sepanjang 4 km di Jalan Diponegoro dan Jalan Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora mengganggu pengendara. Galian yang dimulai dari jembatan Wulung hingga jembatan Sawahan tersebut menyebabkan sisa tanah uruknya naik di bahu jalan. Dampak dari adanya tanah bekas galian kabel tersebut mengakibatkan puluhan pengendara terjebak, bahkan terjatuh karena kondisi jalanan licin. Apalagi ketika turun hujan, genangan airnya juga tidak bisa mengalir ke selokan, sehingga membuat pemilik sejumlah ruko mengeluh. Salah seorang pemilik toko Saadah meminta agar sisa tanah galian tersebut segera dikembalikan seperti semula. Selain mengganggu pemandangan, sejumlah pembeli juga kesulitan untuk parkir. Sangat mengeluh sekali pokoknya. Sangat mengganggu. Kalau hujan banjir, banjir. Mau lewat juga kesusahan. Kalau ada orang beli pun juga bingung mau parkir, mau menggok, mau iki loh, kesulitan mas, masih. Sangat mengganggu lah pokoknya gini. Mau lapor ke siapa nggak tahu. Oh iya. Mau lapor ke siapa nggak ngerti. Katanya punya Telkomsel, tapi kok terkecil diam saja, nggak pernah ada konfirmasi via caranya itu. Kan nggak digali kalau sudah ditinggal tanpa ada kelanjutannya tentu. Nek menurut jenengan itu membahayakan bagi pengendara enggak, Pak? Sangat membahayakan. Kemarin ada mas parkir, harusnya kan bisa parkir menepi kan, itu parkir di tengah jalan loh mas. Karena ada galian itu ya? Karena ada galian, biasanya kan parkir di bawah jalan sini, itu enggak, tengah jalan. Sangat mengganggu pengguna jalan. Termasuk ganggu lalu lintas ini ya? Sangat mengganggu. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari pengakuan salah satu orang pekerja, Encus, bahwa galian tersebut segera selesai dan akan dilakukan penarikan kabel. Namun, dirinya tidak tahu pasti akan dilakukan penutupan. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Randu Blatung meminta agar pihak provider bisa segera kembalikan setelah pekerjaan selesai. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Stasiun Meteorologi Maritim kelas 6 Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur menyampaikan terdapat bibit siklon 96S di selatan perairan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bibit siklon 96S memicu terjadinya cuaca ekstrim yang berpengaruh pada ketinggian gelombang yang sedang dan hingga tinggi dan kecepatan angin bergerak dari barat ke barat dan utara dengan kecepatan 6,30 knot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 4 Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, menemukan kemunculan bibit siklon 96S di selatan perairan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, bibit siklon 96S akan berpengaruh pada ketinggian gelombang sedang hingga tinggi dari 0,75 hingga 3,5 meter. Kemunculan bibit siklon tersebut juga berpengaruh pada peningkatan kecepatan angin 6 hingga 30 knot. Oleh karenanya, masyarakat yang beraktivitas di laut dan pesisir pantai diimbau agar mewaspadai dampak gelombang tinggi serta angin kencang pada beberapa hari ke depan hingga Rabu 12 Februari. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim kelas 4 Tenau Kupang, Yandri Andre Rutson Tetungga,
pada Senin 10 Februari. Kepada himbauan kami kepada masyarakat yang beraktivitas di laut dan di daerah pesisir harap mewaspadai terhadap angin kencang, gelombang tinggi, dan banjirop yang dapat mengganggu aktivitas pelayanan dan aktivitas lainnya di daerah pesisir. Selain itu, menurutnya akan ada fenomena bulan purnama pada tanggal 12 Februari, di mana pasang air laut tertinggi dapat mencapai 3,0 meter yang berpotensi terhadap terjadinya banjirop di wilayah pesisir NTT. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi di Pantai Caruban, Kecamatan Lasem, kami telah terhubung dengan reporter kami di lapangan, rekan Vicky Rio. Baik rekan Vicky, bagaimana kondisi abrasi yang terjadi di Pantai Caruban saat ini? Apakah kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan atau bagaimana rekan Vicky? Baik Rizky dari studio, terima kasih. Saat ini saya Vicky sedang berada di Pantai Caruban Lasem. Oke pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di area Pantai Caruban Lasem yang mengalami abrasi. Fenomena ini sudah terjadi bertahun-tahun hingga warga memasang tanggul sendiri berupa pasir yang ditaruh di dalam sak atau karung. Dengan gotong royong warga Caruban Lasem ini memasang tanggul di area pantai karena ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Lasem dan merupakan pantai andalan Kecamatan Lasem yang ada di Rembang ini. Pantainya mulai mundur karena terdampak abrasi ini. Ada gazebo sana juga sudah mulai terkena dampaknya. Dan jika fenomena ini dibiarkan terus-menerus, maka garis pantai akan semakin mundur dan terdampak oleh warung-warung yang ada di sebelah sini. Para UMKM akan terdampak semua. Di sini adalah salah satu penghasilan para UMKM untuk mencari nafkah keluarganya. Tapi mereka selalu mengeluhkan adanya abrasi yang terjadi setiap tahunnya di Pantai Caruban ini.
Sebelumnya dari pemerintah setempat, dari pengakuan salah satu pedagang yang ada di Pantai Caruban ini telah membantu beberapa tanggul pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 mereka dijanjikan akan dibangun tanggul lagi pada bulan Juli nantinya. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengatasi abrasi ini agar tidak semakin parah dan nantinya berdampak buruk bagi para wisatawan maupun para pelaku UMKM di sekitarnya. Oke, terima kasih pemirsa. Kembali ke studio. Terima kasih, Rizky. Baik, terima kasih rekan Vicky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Pati melakukan audiensi dengan DPR RI di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, HIMPAUDI Pati menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sidiknas tahun 2023. Menanggapi aduan dari HIMPAUDI, anggota DPR RI Firman Subagio menyatakan akan memperjuangkan aspirasi dari HIMPAUDI Pati ini. Tuntutan mereka untuk diakui sebagai guru formal akan ditindaklanjuti dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Firman Subagio juga mengaku prihatin dengan kondisi yang dirasakan guru PAUD selama ini. Agar di dalam Sidiknas ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi formal, karena memang pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat strategis. Tadi saya sampaikan bahwa saya selalu mengutip pidato Bapak Profesor B.J. Habibie bahwa sebuah negara yang unggul itu bukan karena sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tingkat pendidikan dasar kita dibandingkan negara-negara maju itu kita masih jauh ketinggalan. Bahkan tadi hasil survei juga atau riset juga, IQ anak-anak kita ini masih rendah di bawah 90, masih rata-rata 92, harusnya di rata-rata di atas 100. Artinya apa? Bahwa memang mutu pendidikan dan tingkat mutu gizi anak itu karena asupan protein juga dari dini sangat kurang, sehingga ini sangat strategis. Strategi makan bergizi ini juga menjadi bagian dalam rangka untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia kita. Namun tentunya PAUD ini kan merupakan salah satu dasar pendidikan awal. Kalau dituntut terlampau jauh bagaimana kualitas daripada pendidikan PAUD, namun juga harus kita lihat sampai seberapa jauh kesejahteraan gurunya. Nah, oleh karena tadi kali disampaikan bahwa guru-guru PAUD ini hanya mendapatkan honor yang disampaikan adalah 50.000 1 jam mata pelajaran dan 1 bulan dihitung hanya 2 jam. Itu artinya mereka itu hanya melihat 100.000 ya Bu ya. 100.000 itu kalau di Jakarta ini makan bakso aja udah 50.000. Artinya hanya diukur dengan 2 mangkok bakso. Mereka untuk 1 bulan. Nah inilah teman-teman bisa membayangkan bagaimana kualitas itu. Tapi patut kita hargai bahwa semangat perjuangan mereka, karena guru-guru ini punya prinsip jiwa besar adalah sebagai pejuang daripada pendidikan kita dan mereka mengedepan pengabdian ya, sehingga dengan posisi ini sudah waktunya negara hadir untuk merespon daripada guru PAUD dan honorer ini agar statusnya lebih jelas dan kemudian ditingkatkan statusnya menjadi formal. Dengan formal ini maka semua jenjang karirnya, kesejahteraannya juga bisa dipersamakan dengan yang lain. Ya, harapan kami, dan alhamdulillah saya sebagai salah satu anggota Balik dan pernah mimpin Balik yang sekarang ini di Diknas sudah mulai mengusulkan dan bersama Komisi 10 tentang revisi Undang-Undang Diknas. Tadi Bu Ketua, ya, Bu Dr. Hiwibah juga sudah hadir, Pak Ferdiansyah juga hadir. Itu adalah tokoh-tokoh Komisi 10 dan sudah berkomunikasi dan sudah norma-norma yang diinginkan konon katanya sudah masuk di dalam naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Tentunya saya punya kewajiban untuk mengawal keberhasilan daripada undang-undang ini, karena undang-undang nanti akan dibahas dengan pemerintah, dengan presiden tentunya. Tentunya harapan kami ada sebuah kesepakatan bersama untuk memikirkan daripada guru kita ini dan pendidikan PAUD ini, karena ini sesuai dengan rencana kerja daripada Presiden baru kita Bapak Prabowo Subianto. Itu. Sebelumnya, HIMPAUDI Pati juga telah menyampaikan aspirasi serupa kepada DPRD Kabupaten Pati.
Ketua Himpodi Pati Siti Sudarwati menyampaikan keluhan terkait kesejahteraan guru PAUD. Dirinya menyebut guru PAUD hanya menerima bantuan kesejahteraan sebesar 100.000 per bulan dari Pemkab setempat, jauh lebih rendah dari guru PAUD di daerah terdekat seperti Rembang dan Kudus. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023 yang saat ini berlaku dianggap memberatkan, terutama karena tidak mengakui status mereka sebagai guru formal. Akibatnya, guru PAUD tidak mendapatkan tunjangan profesi dan kesempatan mengikuti program profesi guru. Dalam usulan revisi Undang-Undang Sisdiknas, Himpodi mengajukan beberapa poin penting, yakni penyetaraan status guru PAUD sebagai guru formal, pengakuan PAUD sebagai pendidikan formal untuk usia 3-5 tahun, dan ketiga, pemberian kesempatan bagi guru PAUD untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, program cek kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat dilaksanakan pada Selasa, 11 Februari 2025. Kepala Puskesmas Pauh Kota Padang, Mela Ariati mengatakan masih terdapat beberapa persiapan agar program tersebut berjalan secara optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Program cek kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilaksanakan serentak di hampir seluruh daerah di Indonesia pada Senin 10 Februari 2025. Meski begitu, di Kota Padang, Sumatera Barat, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru efektif dilaksanakan mulai Selasa 11 Februari besok. Kepala Puskesmas Pauh, Mela Ariati, di Padang mengungkapkan masih terdapat beberapa persiapan yang harus dimatangkan agar program tersebut bisa optimal dan dirasakan masyarakat. Pihak Puskesmas Padang telah menyiapkan ruangan dan tim khusus untuk melayani calon pasien yang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Pertama, kita sudah siapkan ruangan untuk agar pemeriksaan bisa dilakukan khusus di ruangan tersendiri, terpisah dari pasien lainnya. Yang kedua, tim. Kita siapkan 6 tim, terdiri dari dokter, perawat bidan yang akan melayani pemeriksaan, karena satu pemeriksaan itu diestimasikan lebih kurang 58 menit sampai 1 jam. Yang ketiga, kita juga sudah persiapkan player beberapa untuk edukasi kepada masyarakat. Lebih lanjut, Mela mengatakan, masyarakat yang sudah berulang tahun di Januari 2025 bisa mendaftarkan dirinya dan menentukan hari untuk cek kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Lebih lanjut, masyarakat yang ingin melakukan pengecekan kesehatan gratis untuk terlebih dahulu memastikan kepesertaan BPJS aktif, agar jika nantinya pasien harus dirujuk ke rumah sakit, pasien tidak perlu lagi memikirkan pendaftaran atau pembayaran tunggakan BPJS. Kota Yogyakarta memulai program cek kesehatan gratis atau CGK secara serentak di 18 puskesmas. Cek kesehatan gratis ini mendapat tanggapan hangat dari warga Kota Yogyakarta karena dinilai sangat menunjang dan bermanfaat terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Cek kesehatan gratis atau CKG yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dan antusiasme masyarakat di Kota Yogyakarta. Program ini selain menjadi langkah deteksi dini penyakit di masyarakat, juga menunjang individu yang telah memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Seperti yang dirasakan Catherine, warga Kecamatan Margangsan, Kota Yogyakarta, yang ditemui saat mengikuti cek kesehatan gratis pada Selasa 11 Februari. Catherine yang sebelumnya mengidap kanker payudara mengaku senang dengan adanya program CKG. Ya, saya dengan adanya cek kesehatan gratis ini saya bersyukur sekali ya, karena fasilitas ini membantu saya, makanya karena saya sendiri udah kanker, jadi kan misalnya ada tambahan untuk cek kesehatan juga maksudnya. Sebelumnya kan ada screening untuk mengisi form-form mandiri. Ya, itu nanti kalau memang indikasi untuk diperiksa, misalnya juga kanker dan lain-lain, itu akan kita lanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada, ya itu cukup yang yang screening yang sudah dilakukan.
Sementara itu bagi warga penerima manfaat program CKG dengan usia di atas 40 tahun, pihak Puskesmas Margangsan mengharuskan penerima manfaat untuk puasa 8 jam sebelum dilakukan cek darah dan pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Dari pemeriksaan gulanya ini tadi tinggi dan tensinya juga tinggi, nah itu tadi dilakukan pemeriksaan EKG. Untuk melihat lebih lanjut apakah ada faktor risiko yang lain. Dalam program cek kesehatan gratis perdana di Puskesmas Margangsan ini, hampir 50% dari 10 penerima manfaat terdeteksi memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes melitus. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Zulfikar Ahmad Tawala, mengatakan program cek kesehatan gratis atau CKG membentuk kebiasaan baru yang sehat. Menurut Wamen P2MI, layanan itu akan mengubah kebiasaan masyarakat berobat saat sakit menjadi mendeteksi penyakit dini. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Zulfikar Ahmad Tawala, mengatakan program cek kesehatan gratis atau CKG merupakan kebiasaan baru untuk pencegahan penyakit. Hal ini disampaikan Wamen Zulfikar saat meninjau kick-off layanan CKG di Puskesmas Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 Februari. Wamen Zulfikar menyebut terdapat sekitar 34 pasien berulang tahun yang mendaftarkan diri untuk menjalani pemeriksaan di Puskesmas Lewiliang, yaitu mencakup pemeriksaan kesehatan fisik dan laboratorium dengan 4 kategori penerima, yaitu bayi baru lahir, balita, remaja, dan lansia. Ini adalah sebuah budaya baru, bahwa budaya kesehatan itu tidak hanya berobat baru kemudian ke rumah sakit,
tetapi mengecek kesehatan juga penting sebagai langkah pencegahan dini. Tadi Pak Kepala Puskesmas dan beberapa dokter yang kita berinteraksi, termasuk dari Pak Kemenkes, Pak Bayu, menyampaikan bahwa deteksi dini ini penting untuk pengobatan yang lebih maksimal. Diketahui untuk program cek kesehatan gratis, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran 4,7 triliun rupiah pada 2025 dengan target 60 juta orang menerima manfaatnya dalam 5 tahun. Diharapkan 200 juta rakyat Indonesia dapat menerima manfaat langkah preventif perlindungan masyarakat ini. Semuanya kita mau Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sebanyak 36 juta ibu-ibu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU karena dinilai berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya sebagai calon generasi muda pemimpin bangsa. Saat membuka Kongres Muslimat NU tahun 2025 di Surabaya, Presiden ke-8 RI itu memaparkan kebijakan efisiensi anggaran selama kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Salah satunya, peruntukannya akan dialihkan untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama NU ke-18 tahun 2025 di Surabaya, Senin 10 Februari. Salah satu organisasi kemasyarakatan Badan Otonom NU di bidang sosial keagamaan ini beranggotakan sebanyak 36 juta ibu-ibu se-Indonesia yang diapresiasi Presiden Prabowo karena berperan penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengungkapkan kebijakan terkait efisiensi anggaran. Salah satunya menghapus anggaran perjalanan dinas ke luar negeri berdalih studi banding di tiap instansi dan kementerian selama kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Dari efisiensi anggaran tersebut, di antaranya akan dialihkan untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah yang rusak. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Presiden Prabowo menandaskan, selain untuk memperbaiki sebanyak 300.030 sekolah yang rusak, anggaran yang terkumpul dari hasil kebijakan efisiensi ini akan dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Balai Prasarana Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum atau PU wilayah Sumatera Barat memastikan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dengan konsep refuse derived fuel di Kota Padang tetap berlanjut meski ada efisiensi anggaran. Meski begitu, Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PU wilayah Sumbar masih menunggu pagu resmi yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Balai Prasarana Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sumatera Barat, Maria Doini Isa, memastikan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Refuse Derived Fuel Kota Padang tetap berlanjut, meski ada efisiensi anggaran di tahun 2025 ini. Maria menjelaskan, pembangunan TPST dengan konsep Refuse Derived Fuel di Padang sangat dibutuhkan, mengingat produksi sampah kota dengan jumlah penduduk yang hampir 1 juta itu mencapai 400 ton lebih setiap harinya. Maria mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu pagu resmi untuk pembangunan TPST, yang rencananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk reguler APBN, kami belum dapat pagu resmi, kita hanya baru dapat pagu indikatif. Dan pengurangan besar-besaran paling besar kan Kementerian Pekerjaan Umum. Kita Cipta Karya yang sebelumnya 22 triliun, tahun ini hanya 3,1 triliun. Jadi itu 107 M. Kota Padang, karena timbulan sampah Kota Padang sangat tinggi, per hari 440 ton. Itu nanti akan diolah dengan sistem TPST RDF 200 ton per hari.
Nantinya, lanjut Maria, sampah yang masuk ke TPST Padang terlebih dahulu dicacah dengan ukuran 2 hingga 10 cm, lalu dikeringkan hingga kadar airnya kurang dari 25%. Hasil pengolahan sampah di TPST Padang akan dijual ke PT Semen Padang yang dimanfaatkan sebagai pengganti penggunaan batu bara dalam memproduksi semen. Siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus atau PK Kota Barat Solo berinovasi dengan membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Kompor alternatif ini memanfaatkan residu bekas sebagai bahan bakar utamanya, menawarkan keuntungan ekonomis yang signifikan dibandingkan dengan kompor gas atau minyak tanah. Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo membuat kompor berbahan bakar oli bekas dan minyak jelantah. Salah satu siswa anggota Tim Karya Ilmiah, Fatiha Namaida Syarafana, pada Senin 10 Februari mengatakan, motivasi membuat kompor ini adalah agar masyarakat bisa lebih berhemat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Fatiha mengatakan, kompor ini dibuat dari komponen besi agar lebih kuat, berbentuk kubus, serta bisa dilipat. Selain itu juga terdapat tungku kompor yang berfungsi menyalurkan bahan bakar oli bekas atau minyak jelantah. Guna menyempurnakan pembakaran, kompor juga menggunakan blower kecil berdaya 18 watt. Kita ingin menginovasi warga-warga agar lebih irit dan bisa reduce, reuse, and recycle limbah oli dan limbah minyak jelantah. Kita juga ingin mengganti kompor gas LPG menjadi kompor gas yang lebih irit seperti ini dan ramah lingkungan. Sementara itu, guru pembimbing Tim Karya Ilmiah Remaja SMP Muhammadiyah Program Khusus, Nurul Fitria mengatakan, dengan memanfaatkan oli bekas atau minyak jelantah sebagai bahan bakar, kompor ini tidak hanya bisa membantu mengatasi masalah kelangkaan gas LPG di pasaran, namun juga membantu mengurangi volume limbah oli dan minyak jelantah yang bisa mencemari lingkungan. Kita memodifikasi bagaimana limbah tersebut bisa menjadi sumber energi. Jadi seperti gas begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan gas langka. Jadi ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan sebuah alternatif energi. Kemudian nanti kita memodifikasi juga. Jadi ini ide dari anak-anak itu memodifikasi menggunakan kaleng bekas. Jadi misalkan menggunakan kaleng roti. Kompor tersebut masih dalam tahap purwarupa dan akan terus dikembangkan hingga mencapai performa terbaik. Kompor tersebut juga turut didaftarkan hak paten ide pengembangannya sebagai bukti keseriusan mereka dalam pengembangan proyek tersebut. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Satuan Tugas atau Satgas Pamtas RI Papua Nugini, Yonif 641, membagikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak pedalaman di Kampung Eroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pendistribusian tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak di wilayah setempat. Satuan Tugas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 641 Beruang melalui Pos TNI Kurima membagikan makanan bergizi bagi anak-anak pedalaman di Kampung Eroma, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pendistribusian tersebut guna mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menargetkan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi seimbang. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pos Kurima Yonif 641 Beruang, Letu Infantri Arsini, dalam rilis video yang diterima Antara di Jayapura Selasa 11 Februari. Jelasnya, kehadiran TNI di wilayah pedalaman Papua bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, namun juga untuk membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan dan kesehatan. Distrik Kurima Yahukimo sendiri merupakan salah satu distrik terjauh di Papua Pegunungan, di mana untuk menempuh daerah tersebut harus menggunakan transportasi udara. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mulai membuka penjualan tiket menonton seri balap dunia MotoGP tahun 2025 di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang. Menyusul peluncurannya program Early Bird, dukungan diskon hingga 60% untuk semua kelas tribun. MGPA pun menargetkan 130.000 penonton selama 3 hari pelaksanaan pada tahun ini. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA membuka penjualan tiket menonton seri balap dunia MotoGP menyusul diluncurkannya program Early Bird atau penjualan tiket awal dengan potongan hingga 60% untuk semua kelas tribun. Diskon ini berlaku terbatas hanya pada masa pembelian tanggal 8 hingga 28 Februari mendatang yang menyasar semua kalangan masyarakat secara daring. Tiket kelas Grandstand Premium dan reguler yang normalnya berkisar 400.000 hingga 1,7 juta rupiah hanya dibanderol 140.000 hingga 600.000 rupiah. Begitu juga tiket kelas VIP Deluxe dan Luxury hanya dijual mulai 5 hingga 11 juta rupiah. Wakil Direktur Utama MGPA Samsul Purba pada Senin 10 Februari mengatakan bahwa strategi dalam penjualan tiket ini dimaksudkan untuk mengukur antusiasme para calon penonton. Target penjualan dari program ini pun diharapkan dapat optimal 10% dari 48.000 tiket yang tercetak. Harga paling atas kan, seperti ini kan 1.750.000 itu udah harga sudah 100% normal price-nya. Selebihnya 900.000 itu harga normal, baru yang standar 400.000 itu harga normal. Nah, sekarang dalam periode Early Bird semua itu kita diskon 60%. Nah, jadi bisa kebayangkan harganya berapa gitu kan. Wadirut MGPA menambahkan, dengan strategi penjualan tiket yang didesain menarik, pihaknya menargetkan 130.000 penonton selama 3 hari pelaksanaan atau pada 3 hingga 5 Oktober 2025. Pemerintah Kota Singkawang bekerjasama dengan Majelis Adat Budaya Tionghoa menggelar Festival Cap Gomeh 2025 yang dikemas dalam bentuk pawai lampion sepanjang 4 km. Kegiatan tersebut sebagai tanda berakhirnya rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang merupakan tradisi dan budaya yang akan terus dilestarikan.
Festival Cap Gomeh tahun 2025 yang dikemas dalam bentuk pawai lampion, arakan naga bersinar, dan mobil hias sepanjang 4 km digelar oleh pemerintah kota Singkawang bekerja sama dengan Majelis Adat Budaya Tionghoa pada Senin malam 10 Februari. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, selain sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kegiatan yang menjadi tanda berakhirnya rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili ini juga merupakan pelestarian budaya di wilayah setempat. Wali Kota Singkawang, Chai Chuimi, mengatakan Cap Gomeh yang diselenggarakan pada hari ke-15 pada bulan pertama berdasarkan penanggalan Cina syarat dengan makna yang menyangkut berbagai bentuk ritual dan tradisi warisan leluhur. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Singkawang dan masyarakat dimanapun berada bisa datang ke Kota Singkawang pada tanggal 10 Februari untuk mengikuti dan menyaksikan pawai lampion di Kota Singkawang, dan besoknya cuci jalan, dan pada tanggal 12 hari puncak Festival Cap Gomeh. Selain pawai lampion, masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang juga melaksanakan sembahyang leluhur sebagai bentuk permohonan untuk hidup yang lebih baik di tahun yang baru, sekaligus untuk mengusir hal buruk. Baik pemirsa, beralih ke berita berikutnya. Desa Karangturi di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menyimpan sebuah keajaiban arsitektur rumah merah yang kini menjadi magnet bagi wisatawan. Dulunya bangunan ini dikenal sebagai sarang burung walet, namun kini telah bertransformasi menjadi penginapan, restoran, dan rumah pengrajin batik yang memikat. Suasana pecinan terasa kental di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Deretan rumah kuno bergaya Tionghoa berjejer rapi di sepanjang jalan. Namun ada satu bangunan mencolok dengan warna merah menyala, yakni rumah merah. Dengan beberapa bangunan yang saling terhubung, kompleks ini menyuguhkan pengalaman budaya yang kaya. Rumah tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 1860-an. Rudi Hartono, salah seorang pemiliknya, saat ini membeli bangunan ini dari warga yang telah meninggalkan Lasem. Saat dihubungi melalui daring, dirinya mengatakan pada tahun 2012 rumah tersebut ditawarkan kepadanya. Sejak saat itu, dirinya berkomitmen untuk mengembalikan rumah merah ke bentuk aslinya setelah sebelumnya digunakan sebagai sarang burung walet selama 10 tahun. Para pengunjung akan disambut oleh Ahmad Niam, pramu wisata rumah merah heritage yang dengan antusias mengajak berkeliling. Dirinya mengajak pengunjung menjelajahi bangunan paling barat. Meski terlihat tua, struktur bangunan masih terlihat kokoh berdiri. Begitu masuk, pengunjung akan langsung disambut oleh patung Kongco Kuang Sing Tikun atau Dewa Perang, serta pernak-pernik bertuliskan aksara Tionghoa dan lampion-lampion yang menghiasi ruangan. Di mana rumah merah Heritage Lasem ini hadir waktu kita mendapatkan rumah pertama kali ini. Ternyata rumah ini dengan gayanya adalah gaya China Empire atau sebuah hunian dengan gaya arsitektur Tionghoa. Terus rumah merah Heritage Lasem ini sendiri, ya, waktu kita mendapatkan pertama kali, diperkirakan bangunan ini dibangun pada tahun 1860. Ketika kita ditawarkan pada tahun 2012, Pak Rudi tanpa berpikir panjang langsung mengambil kepemilikan rumah tersebut pada tahun 2012. Melakukan renovasi beberapa tahun 2015 mulai kita kedatangan berbagai macam tamu dan kita gunakan sebagai tempat angkringan, tempat batik, dan juga tempat bermalam. Dulu tempat bermalam cuma punya 4 kamar saja, tempat batik cuma punya 1 kamar saja. Setelah itu tahun 2017 kita mulai mendapatkan penawaran dari berbagai macam rumah peninggalan di samping dari rumah merah, tepatnya ada rumah batik juga. Rumah batik kita ditawarkan tahun 2017 dan tanpa berpikir panjang lagi kita juga mengambil rumah itu dan kita konsep seperti koperasi batik tulis Lasem, bagaimana berbagai macam produsen batik tulis Lasem pedesaan bisa hadir di rumah merah ini sendiri. Dirinya menambahkan keaslian bangunan dipastikan terjaga, hanya memperbaiki ornamen yang rusak dan menggunakan furniture repro dengan konsep klasik. Kini rumah merah telah berkembang pesat sejak 2015 dan mulai menerima tamu, menawarkan 4 kamar dan 1 ruang batik. Dari Rembang, Vicky Rio, Dekar TV melaporkan.
Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan, mewakili kerabat kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.